apa karya ilmiah gitu. Karya ilmiah. Oke, ada tambahan nih. Karya ilmiah. Oke. Fitri, terima kasih. Oke. Nah, semakin banyak ragamnya nih. Ada yang campur-campur, ada yang argumentasi, ada yang eksposisi, ada yang karya ilmiah. Ada yang mau milih lagi? Narasi dan deskripsi mungkin. Narasi dan deskripsi. Oke. Wildan menambahkan narasi dan deskripsi. Berarti dua-duanya dipakai. Deskripsi itu apa sih, Dan? Rincian gitu, Miss. Rinciannya kan ada beberapa pengertiannya dirinci-rinciin gitu. Pengertiannya dirincikan, dipertajam gitu ya. Oke, iya. Oke, ada kalau Wildan menyorotinya deskripsi dan narasi dijadikan satu. Kalau narasi, ciri-cirinya apa? Narasi, ya? Biasanya teks cerita, Bu. Narasi itu cerita. Oke, silakan Anissa. Ya. Ya. Oke, Katerina menambahkan kalau narasi bercerita. Tapi kalau kalau tugas KKI Anda berarti menceritakan itu nanti. Bentuknya cerita. Bukan Iya. sih ya. Bukan. Kalau narasi itu Bukan, kayak dongeng apa beda? bukan sih? Secara Narasi kayak dongeng. Oke. Kalau narasi kayak dongeng gitu ya. yang saya tangkap itu, Miss, suatu bentuk pengembangan paragraf aja gitu di luar dari hal yang bercerita itu. Gitu, Miss. Oke. Kalau Wildan argumentasinya di luar paragraf gitu ya. Bentuk-bentuk pengembangan paragraf di luar dari bentuk-bentuk pengembangan paragraf. Nah, kembali kita kan tadi mengomentari laporan KKI Anda itu adalah salah satu contoh jenis karangan apa gitu ya. Tadi ya pertanyaan di awal. Ada yang deskripsi, ada yang eksposisi. Argumentasi tadi Laila, kita Citra tadi lebih ke eksposisi, Fitri lebih ke karangan ilmiah, gitu kan? Tadi Mila mau menambahkan apa, Mil? Carmila? Oke, teman-teman semuanya. Ya, tadi Mila akan menambahkan apa? Di terakhir saya Kalau menurut Mila tadi kalau menurut Mila narasi itu termasuk dalam bagian prosa juga, Miss. Jenis karangan dalam prosa. Oke. Jadi dalam prosa itu narasinya ya. Iya, jadi dalam prosa itu dia ada fiksi, baru dia terbagi lagi ada fiksi sama non fiksi. Oke. Ya. Terima kasih Carmila menjelaskan terkait dengan pengembangan paragraf, bentuk narasi maupun deskripsi tadi ya. Oke, ya. Oke, kita kembali lagi biar nanti Anda punya gambaran contoh penulisan laporan KKI adalah masuk kategori eksposisi. Kenapa eksposisi? Ya, karena di sana memaparkan, menjelaskan dengan data yang ada. Kenapa tidak argumentasi, Laila? Karena kalau argumentasi itu menurut pendapat saya, itu baru argumentasi. Kalau KKI itu kan melaporkan bukan menurut Anda, tapi menurut penelitian yang Anda lihat, ya. Tadi kan Anda berlima melihat penelitian tersebut, mengamati, terus Anda menyampaikan bahwa prosedur kerja atau prosedur penggajian di PT ABCD sebagai berikut, atau mendeskripsikan atau menggambarkan judul KKI Anda, mungkin salah satunya
penginputan data di PT ABCD. Nah, berarti yang Anda akan sampaikan materi penginputan. Apa sih penginputan itu? Ya, penginputan data yang dimaksud data apa? Data di keuangan kah, di marketing kah, di finance kah, begitu ya? Atau di MSDM kah, gitu. Nah, jadi kalau yang dimaksud pelaporan KKI itu masuk kategori eksposisi. Nah, kalau tugas akhir Anda masuk kategori apa? Tadi Fitri sampaikan masuk juga Karya ilmiah Ibu. karya ilmiah. Ya, eksposisi itu karya ilmiah. Masuk kategori karya ilmiah juga. Oke. Kalau tugas akhir masuknya kemana? Masih ingat? Berarti kalau tugas akhir masuknya kategori apa? Dari 5 jenis karangan tersebut. Eksposisi juga bukan? Iya, betul. Eksposisi juga. Oke, betul kata Rena. Eksposisi atau karya ilmiah. Karena kenapa disebut karya ilmiah? Karena ini adalah berdasarkan penelitian, pengamatan, observasi. Nah, karya ilmiah itu kan yang dilalui pasti mengamati, meneliti, ya. Observasi itu kan juga mengamati ya. Nah, berdasarkan fakta yang ada. Nah, kalau tadi Laila, kalau ditambahkan argumentasi berarti ada opini. Opini yang Anda sampaikan secara pribadi. Menurut saya, menurut pendapat saya, menurut pengamatan saya. Di situ ada sayanya, ada individu yang mengklaim, menyampaikan. Ya, walaupun nanti di argumentasi juga ditambahkan data-data atau fakta-fakta. Seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan ini mudah diingat. Jadi tadi kalau deskripsi berarti kalau laporan tugas akhir bukan deskripsi, bukan narasi, bukan persuasi maupun bukan argumentasi, tapi eksposisi. Nah, tadi Wilder menyinggung tentang narasi, ya, Katarina juga tentang narasi, Carmilla tadi juga narasi. Narasi itu ciri-cirinya apa? Kalau Anda akan menulis bentuk narasi. Ayo, tiga contoh, 3 ciri maksud saya. Ada tokoh, ada tokohnya, ada peristiwanya, ada latarnya atau waktunya, waktu dan tempat. Nah, biasanya akan menceritakan bisa berbentuk karya sastra, baik novel, cerpen, cerbung gitu ya. Tapi itu masuknya ke narasi fiksi. Kalau yang non fiksi juga bisa menceritakan kejadian erupsi di Gunung Semeru. Kita bisa menggunakan yang sedang banyak diceritakan sekarang apa dengan peristiwa erupsi di Gunung Semeru. Yang suka membaca nih, semua pasti membaca. Ada Rumini, ada yang tahu cerita Rumini? Tahu. Coba diceritakan salah satu. Rita tadi, Ranita, coba tak. Rumini itu Bu yang ditemukan meninggal dalam keadaan berpelukan dengan ibunya. Terus bisa nggak kamu ceritakan secara narasi? Saat erupsi Gunung Semeru, tanggal berapa? hari Sabtu itu tanggal berapa? Hari Sabtu itu tanggal 3 ya? Tanggal 4 ya? Oh, tanggal 4. Oke. 4. Terus Gunung Semeru tanggal 4 Desember 2021. Petugas evakuasi menemukan
Ya. Rumini dengan menemukan korban meninggal yang bernama Rumini dengan ibunya dalam keadaan berpelukan bersama. Oke, tepuk tangan dong. Ya, spontanitas bisa menceritakan. Berarti ada tanggal, ada peristiwa yang terjadi, dan ada tokoh yang namanya Rumini dan ibunya. Kalau mau diceritakan tadi banyak tuh. Kenapa dia sampai tidak bisa terselamatkan? Karena ibunya Rumini dalam kondisi lumpuh, ya. Rumini memutuskan untuk tetap berbakti kepada orang tuanya dalam kondisi darurat. Dia tidak ada pilihan, hanya bisa memeluk sang ibu, ya, dan dia pun pasrah, gitu ya, dengan kondisi yang tidak bisa sudah tidak bisa diselamatkan, gitu ya, dengan kondisi yang kalau kita lihat ya satu persatu gambar-gambar kalau dilihat di media sosial itu ada rumah itu sudah terkubur oleh lumpur itu tadi ya, lumpur debu vulkaniknya ya di situ ya. Nah itu kalau Anda ceritakan secara narasi, ada tokohnya, ada waktunya, ada peristiwanya ya. Itu berarti narasi apa yang diceritakan Ranita tadi? Narasi Non-fiktif. non-fiksi. Non-fiksi ya. Berita, dia jatuh berita bukan sih? Non-fiksi. Iya, berita itu kan non-fiksi. Kalau fiksi itu apa? Khayalan. Khayalan itu apa? Ya sebenarnya tidak ada, tapi dibuat ada gitu. Harry Potter ada nggak itu? Tapi kan bisa dibuat seolah-olah ada, diambil dari novel difilmkan seperti itu. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa kita bisa membedakan narasi ya dan deskripsi. Kalau mau deskripsi tidak terpatok oleh tiga ciri tadi, tidak harus terpatok oleh tokoh, terus peristiwa maupun waktu. Kalau narasi harus Anda munculkan waktunya. Makanya saya tadi sebutkan waktunya pada tanggal 4 Desember hari Sabtu pukul 3 sore terjadi erupsi Gunung Semeru secara tiba-tiba. Gitu kan. Nah, itu membuat itu udah cirinya berarti narasi karena ada waktu. Tapi kalau deskripsi tidak harus menyebutkan waktu, tapi menggambarkan secara detail, ya, korban evakuasi yang sampai hari ini masih belum mendapat kebutuhan yang layak, ya, masih banyaknya korban dan bahkan ibu dan anak-anak masih belum mendapatkan perlindungan, tempat untuk berlindung. Anda bisa ceritakan sedetil-detilnya, itu adalah ciri dari deskripsi. Kalau deskripsi itu menceritakannya sampai detil seolah-olah kita bisa merasakan terjadinya peristiwa erupsi Gunung Semeru. Itu ciri dari deskripsi. Ya, bisa dipahami ya. Deskripsi adalah menggambarkan secara detil, betul tadi Wildan bilang, dan seolah-olah kita pembacanya itu bisa merasakan apa yang terjadi di sana. Kalau Anda membaca novel, itu kan Anda walaupun tidak Anda pembacanya bisa membayangkan kejadian pada buku atau pada novel yang Anda baca. Itu berarti deskripsi. Tapi di sisi lain, dia akan menceritakan tokoh, waktu, peristiwa, itu adalah narasi. Karena itu novel berarti narasi apa tadi lah? Novel masuk narasi apa? Fiksi. Narasi fiksi. Nah, kalau berita, peristiwa itu narasi Non-fiksi. non-fiksi. Good. Oke. Sengaja saya tidak kasih slide biar Anda langsung fokus dengan mendengar dan diskusi dengan teman-teman. Oke. Jadi
Itu perbedaannya antara deskripsi dan narasi. Ya, mudah dipahami pastinya. Nah, sekarang eksposisi dan argumentasi. Perbedaannya apa? Tadi kalau deskripsi dan argumentasi. Deskripsi Ada dan yang bisa- argumentasi ya, Miss. Apa bedanya? Kalau argumentasi kan itu menurut pendapat saya, kalimat yang menyatakan tentang pendapat. Kalau deskripsi ya, satunya lagi ya. Deskripsi itu kalimat yang Eksposisi dong. eksposisi. Eksposisi. Kalau argumentasi itu pasangannya eksposisi. Kalau eksposisi apa tadi? Kalimat yang menyatakan fakta kan, eksposisi dan tahap-tahap. Ya, kalimat yang menyatakan ya fakta apa yang terjadi yang telah Anda observasi. Apa adanya. Ya. Oke. Tentang apa? Umumnya tentang tentang gunung kita ini semua gunung-gunung di Indonesia ini aktif. Nah, itu GMKG menyatakan hampir semua gunung yang ada di wilayah Nusantara adalah aktif. Maka dihimbau semua masyarakat untuk waspada. Nah, makanya BMKG mempunyai data, ya. Nah, itu adalah karena ada data itu menjadikan apa yang kita ceritakan ini lebih ke eksposisi, gitu ya. Oke. Sekarang kita coba ya, karena nanti dari 10 soal, kayak ini saya sudah bocor ini jadinya. Ada 10 soal, oke. Yang jelas semuanya esai, tidak ada pilihan ganda lagi, ya. Jadi Anda memang harus menceritakan, menulis, mempraktekkan apa yang definisi apa yang diminta di situ untuk Anda tuangkan dalam tulisan. Sekarang saya kasih waktu 5 menit, coba Anda tuliskan, ya. Boleh mau yang eksposisi boleh, argumentasi boleh. Apa lagi? 5 jenis tadi apa lagi? Eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, presentasi. Ya. Pilih salah satu, Anda tulis, nanti Anda bacakan. Saya pakai kuis, nilai formatif. Siap? 5 menit atau 7 menit? 10. Ini Alfian ya, udah datang. Oke, 10. Oke, saya ikutin Alfian. Ya, semua nanti disampaikan. Oke, untuk saya isi sebagai nilai formatif Anda. Maaf, Bu. Anda pilih salah satu aja, sayang, tidak usah 5-5-nya. Kalau Anda suka yang argumentasi menurut pendapat saya, ya lah ya. Kalau persuasi berarti ajakan untuk membeli produk atau ajakan untuk menjaga jangan sampai kena virus apa yang mau datang itu. Nah, untuk berjali, semoga tidak sampai ke Indonesia ya. Virus yang dari Afrika itu apa? Omrion ya. Mudah-mudahan tidak sampai ya. Kita cukup sudah 2 tahun kena pandemi. Mudah-mudahan kita tetap jaga prokes ya. Protokol kesehatan. Oke, kita mulai ya. Ini jam kita jam 8 lewat 10 nanti saya sudah panggil untuk dibacakan. Bu, ini ada batasan Boleh. banyaknya nggak, Bu? Nggak dibatasi paragrafnya, tapi sudah mewakili. Sudah kira-kira kalau kita baca sudah masuk kategori
yang Anda pilih. Mau deskripsi boleh, mau narasi boleh, mau argumentasi, eksposisi juga boleh. Atau apa sih? Untuk topiknya itu apa ya Bu? Atau bebas? Apa saja sayang, bebas. Yang ada di sekitar kita. Waduh maaf. Di abangnya pas di depan rumah ya. Tak itu juga boleh kalau dideskripsikan bisa. Setiap malam aku menunggu. Setiap jam 8 malam mie tek ini selalu lewat di depan rumahku. Hadir dulu. Apa saja Fitri dan teman-teman? Temanya apa saja yang ada di sekitar kita? Tapi Anda sudah menentukan dulu argumentasi, persuasi, atau deskripsi maupun narasi. Narasi boleh narasi fiksi atau narasi non-fiksi. Baik Bu, dimulai sekarang ya Bu. Boleh dimulai dari sekarang, silakan. Saya timer, nanti jam 8:10 saya sudah mulai panggil satu-satu untuk membaca. Masuk nilai formatif ya. Saya tuliskan di chat bagi yang mungkin tadi baru bergabung. Apa anjir gue? Nah,
Ya lemot dong. Aduh, ada apa? Aduh. Miss, izin Miss, boleh duluan gak sih? Soalnya lagi ayo. Miss, Boleh. Bentar. soalnya lagi kerja Miss, maaf ya Miss. Oh, nggak apa-apa. Kalau saya ada yang dijelaskan. Saya tentang karangan narasi tentang pengalaman pribadi Miss. Oke. Pada tanggal 10 September 2021, aku ditugaskan ke luar kota, tepatnya di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selesai bekerja, aku mengunjungi pantai air manis. Di sepanjang perjalanan, diiringi dengan nyanyian lagu yang riang, betapa senangnya aku ketika melihat ombak di pantai. Dengan pesona yang indah dan menawan, aku mengabadikan momen dengan berfoto. Di sana terdapat batu Simalin Kundang yang telah menjadi legenda di negara kita. Batu ini menjadi saksi kedurhakaan Malin terhadap ibunya. Terima kasih, Miss. Oke. Lela, berarti itu kategori apa? Narasi karangan pribadi Narasi. tentang Narasi apa? tentang pengalaman pribadi. Oh, pengalaman pribadi. Oh, tadi ada cerita Malin Kundang, tapi bukan itu ya yang difokuskan ya. Berarti oke. Nah, kalau narasi berarti ada tokohnya siapa? Tokohnya aku. Pada sore hari Tanggalnya 10 September 2021. Tempatnya di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Oke. Itu ciri Pantai juga. diketahui Kenapa, Miss? ya, itu berarti sudah masuk ciri narasi ya. Oke. Ada tokoh ya, ada waktu, ada tempat ya. Oke, Lela. Oke, next. Terima kasih Lela Ya, sudah Miss. memperkenalkan narasi ya. Berarti saya udah ya, Miss. Oke, siap. Oke. diketahui bahwa single Sudah. Lanjut, siapa yang mau nyusul? Bagus coba. Bagus. Oke, silakan Bagus. Buah yang paling saya sukai adalah buah yang di dalamnya berwarna merah dan bisa juga berwarna kuning dan memiliki biji-biji yang kecil di dalamnya. Kulitnya berwarna hijau loreng seperti baju bapak tentara. Buah ini memiliki kandungan air yang sangat banyak. Ukurannya variatif, ada yang besar sebesar kepala bayi, ada yang sebesar bola. Kalimat teks deskripsi. Apa tuh?
buah semangka. Oke. Buah semangka. Saya tadi mikirnya buah apa nih antara mangga. Oh ternyata semangka ya. Salah persepsi ya. Oke, berarti itu masuk kategori apa? Gus, Deskripsi. deskripsi. Menceritakan secara detail. Nah, di akhir biar orang nggak teka-teki harus diomongin. Nah, buah itu adalah buah semangka. Oke. Ya, deskripsi ya. Deskripsi. Menceritakan secara detail ya. Jenis buahnya. Kan ada yang nggak oren. Adanya selain semangka jenisnya apa aja? Ada oren, ada merah gitu ya. Ia sempat menulis Ada di kuning. media sosial. Ada kuning, ya. Ada apa? Yang warna kuningan itu ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Katrina, Bu. Katrina, silakan. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh bagi penguasaan ilmu pengetahuan yang teknologi yang sangat penting. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah. Tingginya angka putus sekolah karena kurangnya biaya mungkin menjadi sebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya pendidikan menjadi tanggung jawab bangsa. Seluruh masyarakat harus menempuh pendidikan dan perlunya peran pemerintah dalam membantu mereka yang membutuhkan agar melanjutkan pendidikan. Itu teks Masuk katangan apa tuh? persuasi. Ajakan Persuasi ajakan untuk sekolah ya. pendidikan. Untuk menempuh pendidikan. Berarti itu bisa masuk iklan layanan masyarakat gitu. Oke. Persuasi itu ajakan. Kalau itu tadi ditambahin data BPS, angka putus sekolah, nah itu bisa menjadi eksposisi, Rin. Gitu. Ciri-cirinya kalau ditambahkan menurut data BPS, angka tingkat putus sekolah ya terjadi sekian persen. Nah, berarti ada persenan, ada data yang muncul itu bisa juga dikategorikan eksposisi gitu ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Apa nih? Mutiara. Oke. Tiara. Ya, silakan Tiara. Mutiara, bener kan ya tadi? Halo? Saya Alfiansen. Mutiara jadi nggak nih? Oke, belum ada semua. Mungkin sambil mempersiapkan. Boleh Alfi ya? Dilanjut dulu. Gunung Gede pada September 2020 dia kurang lebih 6-8 jam dapat istirahatan yaitu antara camp Buntut Lungut, camp 2 Simpang Meleber hingga Setia Kencana dan sampai ke puncak butuh 30 menit dan sampailah saya di puncak Gunung Gede. Nggak usah panjang-panjang banget. Pada sore hari Oke. tanggal 2 Desember Tadi perjalanan Alfian ke Gunung Gede begitu ya? Saya sama-sama mendengarnya. Jalanan ke puncak Gunung Gede. Ketahui bahwa sebelum Alfi Berarti itu masuk kategori apa? ketahui bahwa sebelum Oke, kalau narasi ada 3 ciri. Tokohnya siapa? sempat menulis cerita di media sosial Tokohnya saya bernamaku sebagai Oke. orang yang terlibat Bu bahwa Ya, oke. Berarti menceritakan dirinya sendiri. Oke, terus dan tempat ya Bu tempat tempat ceritakan Gunung Gede. diperkosa oleh pacarnya yang merupakan seorang polisi dan satu lagi pacar tersebut tidak mau bertanggung jawab terhadap Waktu perbuatan atau- yang ia lakukan Waktu kepada Novia. kapan tadi berangkatnya ke Gunung Gede? September 2020 Bu. Dan Novia hingga akhirnya September 2020. dia dengan memilih Sebenarnya satu lagi ada peristiwa nggak di situ? Jadi peristiwa nggak pada saat perjalanan Anda ke Gunung Gede tadi? Oh, terjadi peristiwa Bu peristiwanya dan cukup lebat Bu
menuju puncak, kami dirikan tenda untuk berlindung dari hujan dulu sampai hujan reda. Oke. Apakah ada peristiwa yang cukup menegangkan? Terdapat pendaki yang mengalami kedinginan, Bu, sampai harus dibalut dengan Lama nih gue keburu. buat masak tuh, Bu, yang buat bakar biasanya tuh ada tuh. Sampai harus dipanggil tim darurat dari puncak. Oke, berarti langsung mendapat pertolongan ya. Perlu pertolongan begitu ya. Oke, itu adalah nah itu diceritakan secara runtut lagi bisa itu Pak Alfian. Jadi apa yang terjadi tadi terus Anda ceritakan lebih, karena ini waktunya juga singkat, nggak apa-apa ya. Oke, yang jelas Anda bisa, kalau narasi ada 3 ciri yang harus Anda ini kan, ada tokohnya, ada peristiwanya, ada latar dan waktu, ada tempat dan waktu. Oke, terima kasih Al. Lanjut setelah Alfian. Rahma boleh, Miss? Rahma. Oke, Rahma dulu ya, bisa ya. Oke. Nanti habis Rahma mau menceritakan. Rama Indriya, Miss. Oke. Rahma mau menceritakan Rahma dulu. kejadian yang baru saja terjadi di minggu sebelumnya dalam bentuk narasi, ya, Miss. Oke, silakan. Pada sore hari tanggal 2 Desember 2021, Novia Widyasari Rahayu ditemukan bunuh diri di samping makam ayahnya di Mojokerto, Jawa Timur. Diketahui bahwa sebelum Novia memutuskan untuk bunuh diri di samping makam ayahnya, ia sempat menulis cerita dalam media sosial bahwa ia telah diperkosa oleh pacarnya yang merupakan seorang polisi, dan sang pacar tersebut tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatan yang ia lakukan kepada Novia, sehingga Novia memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum sianida. Begitu, Miss, singkatnya. Oke, ini yang sedang malam juga ya. Di samping Gunung Semeru ada si gadis yang namanya Novia harus mengakhiri hidupnya dengan sangat memprihatinkan begitu ya. Iya, Itu tadi ada tokohnya siapa? Novia Widyasari Rahayu, Miss. Oke, jadi ini tokohnya dan juga peristiwanya Maksudnya? tadi. Iya, Miss. Karena ada aib yang dia tanggung Iya. sehingga dia tidak bisa menahan Iya, Miss. malu sendiri ya. Iya, begitu. Tempat dan latar, tempat dan waktu maksud saya. Tempat dan waktu. Ya, waktu sore hari tanggal 2 Desember 2021, tempatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto, Jawa Timur lagi. Oke. Nah, itu adalah ciri dari narasi ya. Itu adalah narasi non fiksi. Memang itu adalah berita biasanya dibalut dengan berita. Oke, Rahma, terima kasih. Baik, terima kasih, Lanjut Miss. tadi siapa? Oke. Anissa, Bu, boleh. Anissa, oke. Bisa Anissa? Indah nggak Kenapa mau ya ngomong. nyambung-nyambung? Silakan Anissa. Hilang. Masakan ini merupakan daging yang bercita rasa pedas menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak yang dipanaskan berulang-ulang dengan santan kelapa. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Rasa yang nikmat dipadukan dengan bumbu yang gurih menjadikan daging sapi ini sangat pas untuk disantap bersama nasi. Contoh Kira-kira Anda bisa menebak? rendang, Bu. Rendang. Oke, rendang itu adalah masakan nggak harus resmi ya. Udah menjadi masakan resmi Indonesia. Sudah dipatenkan. Oke. Ya, terima kasih Anissa. Jadi tadi menggambarkan daging yang diolah gitu ya, dan dipanaskan berkali-kali gitu ya sampai
warnanya kecoklatan gitu kurang lebih ya, dengan bumbu rempah yang sudah disajikan. Oke, nyambung setelah Anissa siapa lagi? Berarti masuk apa nanti Nisa? Tadi masuk kategori apa? Contoh karangan Deskripsi. Oke, menggambarkan. Oke, lanjut. Setelah silakan. Indri, Miss, boleh nggak? Indri, silakan Ini tentang narasi pribadi tentang COVID-19. Pengalaman pribadi terpapar COVID-19. Jadi apa itu COVID-19? COVID-19 itu adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru atau SARS-CoV-2 yang berasal dari keluarga corona. Nah, pada tanggal 25 Juni saya terpapar COVID-19 di rumah, dan selama saya terpapar COVID-19 saya diisolasi 10 hari dan saya tidak pernah keluar, tidak pernah main. Dan gejala awal infeksi virus corona ini saya flu, demam, pilek, batuk kering, dan sakit tenggorokan. Dan selama saya terpapar saya selalu minum obat dari dokter, dan setelah 10 hari di bulan Agustusnya saya divaksin AstraZeneca, dan bulan Novembernya lalu saya divaksin kedua kali AstraZeneca. Oke, Indri, ini berarti masuk kategori apa ini? Pengalaman pribadi, Miss, narasi pengalaman pribadi. Narasi ada fiksi, ada non fiksi ya. Ada tokohnya siapa tadi? Saya sendiri, Miss. Aku ya, menceritakan dirinya sendiri. Aku terpapar COVID-19 pada bulan Agustus tadi ya, di bulan Juni, tanggal 25 bulan Juni. Tadi Agustusnya itu ada mendapat vaksin ya. Iya, mendapatkan vaksin. Iya. Oke, terima kasih In. Ya, itu adalah ciri dari narasi, ada tokohnya, peristiwanya, yaitu terpapar COVID-19, dan juga ada waktu dan tempat tadi ya. Ya, silahkan lanjut. Sedikit aja. Oke, Karin. Karin Samban. Kiran milih deskripsi ya, Bu. Ya, boleh. Di sudut dekat pintu duduk seorang laki-laki namanya Dindin. Dia memakai celana pendek dan baju kaos yang telah sobek-sobek, yang melukiskan kemelaratan dan kemiskinan yang sehari-hari dideritanya. Pada dadanya yang bidang dan berisi, lengannya yang cukup penuh urat dapat dilihat betapa berat pekerjaannya sehari-hari. Air mukanya yang keruh, pipinya yang susut, dan matanya yang cekung menyatakan bahwa jalan hidup yang telah ditempuhnya penuh rintangan dan duri. Oke. Wah, dengan sepenggal kata-kata yang disusun oleh Kiran, kita bisa membayangkan anak laki-laki ya tadi ya, yang digambarkan sangat detil sekali sampai kekerutan, matanya yang cekung, sehingga menggambarkan kekurang nyamanan ya, kurang sejahtera begitu ya. Oke. Ya, itu adalah apa tadi, Ren? Deskripsi tentang seseorang. Deskripsi. Dengan dibacakan sedikit saja kita sudah membayangkan kira-kira yang digambarkan Kiran tadi adalah sosok laki-laki yang mungkin kurang beruntung gitu ya, karena kurang sejahtera begitulah kurang lebihnya. Terima kasih. Yuk lanjut. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apa nih? Astania. Oke, silakan. Tes deskripsi ya, Bu. Oke, silakan. Saya memiliki sebuah tas lempang berbentuk bulat dengan diameter 15 cm. Tas ini berwarna lilac, berbahan dasar kulit dengan motif kulit buaya. Tas ini memiliki resleting sebagai penutupnya.
Di sisi kanan dan kiri tas terdapat pengait tali berupa rantai berwarna emas dengan gantungan boneka berbentuk beruang berwarna kuning. Oke, kebayang tuh ya tasnya warna ungu gitu ya. Terus ada bonekanya, ada rantainya emas begitu ya. Kira-kira nih ya rasanya. Oke, sedikit tapi sangat bisa dimengerti bahwa itu adalah menceritakan detail. Nah, biasanya detail produk itu kan juga ada. Kalau Anda membaca spek detail ya, detail produk itu juga deskripsi itu ya. Oke. Yuk, tadi ada Nisa kalau nggak salah ada membunyikan mikrofonnya. Iya, silakan. Nisa Molinda dulu. Oke, silakan Nis. Oke. Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang sangat menyayangi idolanya. Kisah ini juga bercerita tentang seorang gadis yang selalu menelan luka pahit akibat idolanya yang tak pernah peduli pada perasaannya. Pada malam tahun baru, tepatnya tanggal 1 Januari 2020, gadis ini mencoba menyatakan perasaannya di taman depan komplek rumah. Namun sang idola menolaknya. Gadis ini tidak pantang menyerah. Gadis ini tetap mencobanya lagi di lain kesempatan, namun hasilnya tetap sama-sama ditolak. Sampai akhirnya gadis ini pun menyerah. Oke. Iya. Ini masuk kategori apa nih, Sa? Narasi fiksi. Narasi fiksi. Oke. Ada gadis, ya kan? Ada penolakan dan tepatnya di taman, gitu ya. Oke. Ya. Di taman depan komplek. Oke. Ini menyedihkan tapi bisa digambarkan oleh Nisa dengan bagus. Oke. Tadi ada Ranita, silahkan. Ya, Bu Ranita. Habis Ranita, Nisa ya, Bu. Boleh, silakan. Ya. Teks deskripsi ya, Bu. Oke, boleh. Apa saja boleh. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangatlah memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang di setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dengan kombinasi hijau sungguh elok. Pemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melikup seluruh tubuh. Udah, Bu. Oke. Kelihatan detail sekali. Tadi digambarkan Ranita bagaimana suasana pantai di Parangtritis ya. Aduh, jadi pengen ke pantai nih ya. Oke. Terima kasih Ranita. Lanjut lagi ke Rida ya tadi ya. Kalau nggak salah Rida atau Pak. silakan Rida. Bencana alam di Indonesia saat ini sering terjadi berupa banjir, erupsi gunung, dan tanah longsor. Lalu baru-baru ini telah terjadi peristiwa di Jawa Timur dan di daerah Makassar berupa erupsi gunung Semeru dan banjir bandang. Bencana itu mengakibatkan puluhan ribu warga mengungsi dan puluhan korban jiwa tewas, serta hewan-hewan pun pada mati. Sudah Masuk kategori apa nih? Masuk kategori apa nih? Ya, Miss. Masuk kategori karangan apa ini? Argumentasi, Miss. Argumentasi. Tadi ada ciri pendapat saya. Pendapat apa, Miss? Kalau argumentasi kan ciri-cirinya menurut pendapat saya gitu. Tadi yang Anda gambarkan lebih ke
peristiwa kira-kira apa teman-teman, ada yang bisa bantu Nadifa? Kira-kira yang dibaca Nadifa masuk kategori apa? Deskripsi mungkin. Deskripsi, ya, deskripsi tentang bencana yang melanda negeri kita, gitu ya. Kalau argumentasi Nadifa, Nadifa kalau argumentasi itu ada kata, menurut pendapat saya, ya, bla bla bla. Oke, Miss. Iya, terima kasih. Oke, lanjut siapa lagi? Nabila. Iya, Miss. Oke. Ya. Karena Silakan. deskripsi, Miss. Nabila memasuki ruang meeting PT Trigger untuk kepentingan interview kerja. Dibukanya pintu untuk memasuki ruangan tersebut. Dilihatnya meja panjang dengan 6 buah kursi berwarna hitam. Di atas meja panjang tersebut tertata bunga mati berwarna hijau yang membuat meja terlihat cantik. Nabila duduk di salah satu kursi berwarna hitam di bagian kanan dari pintu masuk. Nabila menunggu beberapa menit untuk memulai interview. Nabila melihat sekitar ruangan tersebut yang terdapat televisi berwarna hitam di bagian kiri, papan tulis di bagian kanan yang sangat bersih tanpa coretan, dan dinding berwarna abu-abu dengan 2 lukisan abstrak yang membuat ruangan tersebut terlihat cantik. Kurang, Miss. Oke. Berarti Nabila sedang mendeskripsikan ruang interview, begitu? Ya, ruang meeting untuk interview sih, Miss. Ruang meeting untuk interview. Itu memang real kamu rasakan ya? Iya, memang real. Dan saya kerja di situ juga sekarang. Oke. Nah, itu tadi kalau kan ada tokohnya Nabila, ya kan, Anda sendiri. Ya, itu bisa antara deskripsi dan narasi bisa berpadu itu ya. Nah, tapi tadi tidak ada peristiwa yang mencekam sih. Maksudnya pada saat wawancara saya dinyatakan lulus gitu dan akhirnya saya diterima. Nah, itu tadi lebih mendeskripsikan ruangannya ya. Iya, betul. Ruang meetingnya. Oke, lanjut siapa nih setelah Nabila? Miss. Bu. Wildan, boleh nggak yang cewek dulu? Oh, boleh. Oke. Habis itu nanti Wildan. Siapa tadi yang cewek? Ladies first. Nanti habis itu Wildan. Ya, Zalfa, habis Zalfa Wildan ya. Oke. Silakan, Fa. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan semua urusan kita di dunia ini. Dimulai dari ketika kita lahir hingga kita menemui ajal kita. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan terlihat mudah. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Meskipun ada beberapa pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri, tetapi pekerjaan itu akan terasa berat dan hasilnya kurang memuaskan. Namun, jika kita membantu, maka pekerjaan itu akan terasa sangat mudah dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan jiwa saling tolong-menolong antar sesama agar semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Oke, Yalfa, masuk kategori apa ini, Pak? Persuasi. Persuasi. Di mana ciri-cirinya persuasi? Ada Kata apa yang? ini. Marilah kita tanamkan jiwa saling tolong-menolong. Iya, marilah berarti ajakan. Ya, jadi tahu ya, ciri-ciri persuasi itu ada kata ajakannya. Oke, terima kasih ya, Zalfa. Wildan, silakan. Baik, Miss, izin saya ingin menceritakan tentang narasi suasana pagi di Ranukumbolo. Terlihat kabut tipis yang menyatu dengan hembusan angin dan juga kedipan sinar matahari yang menyapa pagi hari, dan di sekeliling kawan-kawan yang mulai terbangun dari tidurnya setelah perjalanan kaki selama 6 jam dari Kalimati. 1 Agustus 2019 menjadi pengalaman saya menikmati indahnya suasana Ranukumbolo. Seperti itu, Miss.
dialognya masih panjang gitu saya pikir tadi ya. Oke. Berarti masuk kategori apa Will ini Will? Narasi. Tokohnya siapa? Saya dan kawan-kawan. Aku. Tokohnya aku. Karena kan kamu menjadi tokoh utama. Aku dan kawan-kawan ya, pendukung ya. Oke. 1 berarti tanggal berapa tadi? 1? 1 Agustus 2019. Oke, ternyata pengalaman pertama Anda ada di situ ya. Itu bukan gunung pegunungan juga ya? Oh, tadi Kalimati ya? Gunung Semeru. Gunung Semeru. Berarti kamu naik ke Gunung Semeru sana? Kurang lebih gitu, Miss. Oh, I see. Oke. Banyak backmaker ya di sini ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi setelah Wildan? Saya Sudah dibantu memilih siapa nih? Saya bingung nih. Anggita. Oke. Setelah Anggita siapa tadi? Oke ya. Semua kedapatan. Anggita, silakan Anggita. Izin. Saya ingin memberikan contoh deskripsi mengenai judul naik bus busway. 1 jam yang lalu saya melakukan perjalanan dengan busway dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Hal ini setiap hari saya lakukan di setiap hari kerja. Melakukan perjalanan dengan busway adalah sesuatu yang menyenangkan meskipun saya harus berdesak-desakan dengan teman seperjalanan saya. Perjalanan ditempuh sekitar 15 sampai 20 menit. Tentu saja hal ini sangat efektif karena melihat dari kondisi jalan yang terlihat cukup padat sehingga saya dapat sampai tujuan lebih cepat. Terima kasih, Miss. Oke. Masuk kategori apa? Deskripsi, Miss. Deskripsi. Betul ya? Kita bisa membayangkan bagaimana Anggita setiap hari naik busway dan waktu tempuhnya sangat pendek. Oke. Yes, terima kasih. Anggita sudah bisa menggambarkan suasana busway di perjalanan. Oke, lanjut tadi siapa tadi? Sri Wahyuni kalau nggak salah. Oke. Iya, Bu. Sri Wahyuni silakan. Iya. Ya. Menurut saya, kita harus lebih peduli tentang kesehatan mental. Jangan anggap sepele masalah kesehatan mental. Karena ini salah satu hal yang tidak bisa kita lihat secara fisik nyatanya. Namun pengidapnya yang hanya bisa merasakan. Kebanyakan dipengaruhi oleh adanya faktor pengalaman hidup. Seperti dari suatu trauma akan suatu kejadian. Jadi, menurut saya, sekali kita untuk lebih peka terhadap lingkungan kita. Kepada mereka yang mengidapnya dan menjauhinya. Mereka hanya butuh dukungan dan rasa nyaman dari orang-orang sekitarnya. Oke, Yuni. Ini berarti masuk kategori apa, sayang? Argumentasi. Argumentasi. Apa ciri argumentasi? Menurut pendapat saya atau menurut saya ada kata seperti itu. Iya, good. Jadi kalau argumentasi itu depend ya apa ya? Menurut saya. Jadi tadi yang disampaikan Wahyuni bahwa ini menurut saya belum tentu menurut Astania, belum tentu juga menurut Indri gitu ya. Jadi memang ini menurut saya gitu ya. Oke, itu adalah argumentasi. Good. Ini baru satu nih